Selamat pagi, berada dimanapun berada. Kembali lagi bareng Jaka semua di sini menyapa di ruang dengar bahaya. Tepatnya untuk hari ini, hari Kamis 19 Desember 2024. Jaka seperti biasa memandu jalannya talk show, masih membahas tentang seputar kesehatan, tentunya bareng BPJS Kesehatan Cabang Sumedang. Dan Mbak Raya hari ini ya, di pagi kita ini sudah berada di studio bareng Jaka semua di sini. Ada Bapak Dik Sadikin. Ini suaranya tidak asing lagi terdengar di studio. Kita sapa. Halo Pak Dik. Halo Kang Jaka. Aduh, sangat lantang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Biasanya kalau hari Kamis itu semangat karena besok kerja satu hari lagi. Jadi gitu. hari Sabtunya kan libur ya. Oke. Jadi ibaratnya kan ini Pak Dik dan sudah tidak asing lagi. Jadi Baraya kita ngobrolnya udah nggak ada canggung-canggung. Kita ngobrolnya udah ya kayak akrab banget gitu ya. Dan Baraya untuk talk show kita temanya sekarang adalah, bentar ini saya baru buka ya. Temanya untuk siang hari ini adalah terkait kemudahan layanan kepesertaan BPJS Kesehatan. Jadi buat Baraya Mekar yang punya pertanyaan atau permasalahan mengenai BPJS, lagi-lagi Jaka semua di sini menginginkan Baraya Mekar interaktif ya. Boleh banget nanti langsung bertanya dan langsung dijawab oleh Pak Dik. Ya, tapi sebelum nanti ke materi intinya, kita sudah dulu ya Pak ya. Kita akan kembali, Jaka semua bareng Pak Dik akan kembali. Nah, sebelum jeda, Kang Jaka saya sapa dulu deh sebentar ya. Oh boleh. Takutnya ada yang kangen dengan saya. Iya saya lupa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Baraya berada, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa on air kembali bersama Kang Jaka di Radio Trimekar, radio kesayangan kita ya. Mudah-mudahan tema hari ini tuh nanti kita lebih ke interaktif aja ya Baraya. Jadi nanti silahkan yang mau bertanya gitu ya, mau sebanyak mungkin aja supaya nggak bosen gitu ya. Saya rasa untuk tema sebelumnya kan sudah banyak disampaikan ya oleh BPJS Kesehatan. Jadi hari ini spesial buat Baraya dimanapun berada, silahkan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memang sekiranya butuh jawaban dari BPJS Kesehatan, sehingga nanti masalah-masalah ya yang tadinya ada di masyarakat khusus Sumedang nanti bisa terpecahkan pada momen hari ini. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan hal-hal yang memang update saat ini. Mungkin itu Kang Jaka sebagai pembuka kita pada pagi hari ini. Siap. Ada lagi udah ya? Cukup ya, nanti dilanjut. Nah jadi gitu ya Pak Baraya, untuk Baraya hari ini sangat spesial. Jadi kita banyakin diskusi Pak ya. Betul. Jadi buat Baraya dengar biar tidak boring. Jadi sebanyak mungkin pertanyaan Baraya ya nanti bakal dijawab. Tadi udah siap nanti dengan jawabannya ya. Oke, Baraya Mekar jangan kemana-mana. Jangan semua Baraya Politik akan kembali setelah pariwara berikut ini. Disiarkan langsung dari Jalan Pajajaran seberang pintu masuk Pasar Wadas Sumedang. Baraya Mekar yang sudah tidak sabar lagi mendengarkan apa saja sih sebetulnya kemudahan yang diberikan BPJS dalam hal kepesertaan gitu ya. Lalu kemudian Baraya yang hari ini lagi stay ya, boleh untuk menyiapkan alat tulis ataupun notes di handphonenya untuk menuliskan informasi-informasi penting lainnya. Oke, kita cek lagi Pak Dik-Diknya ada. Halo. Takut lagi di luar ini. Oke Pak Dik, kita langsung ke tema inti kita. Ya, silakan. Baik, terima kasih Kang Jaka. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini lebih menyenangkan ya. Karena dalam menjalankan aktivitas itu kan kita harus sugesti dulu ya. Betul. Termasuk sugesti mood kita gitu. Kalau kita berangkat bekerja, berangkat aktivitas, diawali dengan senyuman, itu biasanya dari pagi sampai sore itu happy bawaannya. Jadi kami itu di BPJS Kesehatan, ya tentunya saya pribadi ya selalu mensugesti ketika menjalankan aktivitas itu sugesti positif, karena itu adalah poin penting dalam keberhasilan kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi indra itu indra job lah gitu. Ya. Jangan sampai masalah di rumah dibawa ke kantor, masalah kantor dibawa ke rumah. Itu bagian dari profesional juga. Betul, ya. Tapi temanya bukan itu. Ini kan kita sugesti dulu nih. Iya, ini sugesti. Para Baraya dimanapun berada, jadi dalam menyimak
kegiatan hari ini bersama kami di sini, bersama saya dan Kang Jaka, harus sugesti positif gitu ya. Jangan nanti sugesti negatif yang akhirnya BPJS terus ya yang menjadi sasaran gitu. Nah, karena di kalangan masyarakat itu masih terdapat ya animo-animo masyarakat terkait dengan layanan BPJS ini masih ada perbedaan tentunya di layanan kesehatan. Ya. Sebelumnya sudah disampaikan tuh oleh beberapa narasumber oleh Bu Darling, Bu Mira ya, sebagaimana bahwa tahun ini terus perlu masih mutu layanan, tidak hanya dari layanan administrasi, tetapi juga layanan fasilitas kesehatannya yang memang sekarang kita monitoring terus bagaimana dilakukan upaya perbaikan layanan sehingga tujuannya adalah bagaimana tingkat kepuasan peserta JKN ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Itu sebetulnya. Nah, kembali ke tema kita hari ini terkait dengan kemudahan layanan. Tentunya di tema sebelumnya sudah disampaikan ya bahwa saat ini pelayanan BPJS Kesehatan itu tidak hanya di kantor cabang. Dan perlu Baraya ketahui bahwa BPJS Kesehatan cabang Sumedang itu memiliki 2 kantor kabupaten. Jadi wilayah kerja kami itu 3 kabupaten. SMS, jadi Sumedang, Majalengka, Subang. Jadi Baraya yang ada di Majalengka, Baraya yang ada di Subang. Nah, nanti kalau untuk kepengurusan JKN BPJS Kesehatan itu tidak perlu kantor cabang Sumedang. Jadi cukup di kantor Kabupaten Sumedang, di Subang dan di Kabupaten Majalengka. Jadi di sana ada perwakilan kantor kami. Jadi bisa nanti datang ke kantor. Kalau misalkan memang perlu datang ke kantor, tapi kalau misalkan tidak perlu datang ke kantor, ngapain juga ke kantor ya? Dan alhamdulillah udah 2 bulan berjalan kita di Trimekar, sekarang sudah ada dampak ya penurunan kunjungan. Jadi kami itu kalau ada penurunan kunjungan kantor cabang itu senang, bukannya senang karena banyak orang gitu. Artinya apa yang kita bahas selama ini di Trimekar ini berdampak terhadap masyarakat. Termasuk pemanfaatan aplikasi mobil JKN saat ini cukup meningkat ya gitu. Dari target yang sudah ditentukan. Artinya para Baraya ini menyimak dengan baik gitu. Ya. Jadi Baraya Trimekar kalau datang ke kantor mungkin karena kangen sama saya aja lah gitu ya. Jangan datang untuk ngurus gitu. Seperti itu. Karena memang datang ke kantor itu ya termasuk saya lah kalau datang ke layanan kemudian harus antri, kemudian harus nunggu lama, itu hal yang membosankan, menjenuhkan ya. Tapi Baraya perlu diketahui layanan BPJS Kesehatan itu sudah profesional dong sekarang, nggak seperti dulu ya. Dulu kan antrinya padat banget, kemudian lama nunggu dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh insya Allah tidak seperti itu ya. Ya sekarang udah transformasi dong. Betul. Karena begini Kang Jaka, kami itu ada target ya yang ditetapkan. Tentunya target ini bukan semata-mata target, tetapi bagaimana target ini disesuaikan ujung-ujungnya untuk kepuasan peserta JKN gitu. Kalau misalkan kita ngantri apa ya, misalkan ngantri sembako lah ya, pembagian BLT itu kan kasihan tuh ya, panas-panasan gitu, nunggu dan lain sebagainya gitu. Tidak ada kepastian dia kebagian jam berapa dan sebagainya. Misal nih contoh, nah kami BPJS Kesehatan itu ada standar layanan. Pertama standar layanannya waktu tunggu ya. Waktu tunggu layanan itu dari semua segmen tidak boleh melebihi dari 30 menit. Setengah jam nggak boleh. Betul. Ya. Sekarang misalkan 30 menit maksimal nunggu tuh. Kemudian peserta JKN ketika dipanggil petugas layanan kami itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Oh iya. Iya. Artinya kalau dia melayani lebih dari 15 menit rapotnya merah. Oh gitu. Jadi betul. ada catatan juga ya. Ada catatan ya? evaluasi. Artinya bisa disebabkan karena memang skill petugasnya kurang, gitu ya. Yang kedua bisa saja karena banyak yang ditanyakan oleh peserta. Karena di kami itu ada 3 kanal layanan untuk di frontliner itu. Yang pertama adalah loket administrasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah loket untuk penanganan pengaduan. Kemudian yang ketiga adalah loket prioritas. Nah, prioritas ini ada kursi merah tuh di depan, paling depan tuh dikasih kursi merah. Oh, cirinya itu. Ya. Jadi kalau Kang Jaka duduk di situ artinya Kang Jaka adalah prioritas. Tapi jangan mau di prioritas.
kalau yang normal. Iya. Karena prioritas itu pertama untuk ibu hamil, ya, lansia, Iya, kemudian yang bawa bayi itu kita prioritaskan di kursi prioritas. Otomatis antriannya pun mendapatkan antrian prioritas. Oh gitu. Kalau Jaka sehat dan tidak hamil kan nggak perlu sih. Iya. Kalau saya hamilnya 3 Ya, piring Pak. betul. Nah, jadi itu, jadi sedemikian rupa. Kemudian minggu lalu kita ada kegiatan di dinas sosial ya, Oh iya. terkait dengan kemudahan layanan administrasi kepesertaan bagi peserta disabilitas. Wah, ini sangat disambut bagus nih, Kang Jaka. Gimana tuh Ya. acaranya? Acaranya seru gitu, tapi saya yang bingung. Kenapa? Karena kan peserta di sana tuh ada yang nggak bisa lihat, ada yang nggak bisa dengar, ya, Iya. ada yang bisa ngomong gitu. Terus itu gimana cara responnya? Oh, saya kan mendatangkan ahlinya, ada bagian translatornya. Translatornya, Gitu. ya. Jadi mereka dipandu, ternyata canggih juga ternyata Kang Jaka. Jadi kalau yang tunarungu sama tunawicara itu Gimana tuh? kalau kita ngomong nih, saya ngomong nih, kemudian mereka ada aplikasinya ternyata. Oh gitu. Ya, aplikasinya itu ketika kita ngomong, kemudian ditranslate di handphonenya itu adalah bahasa tubuh, itu bahasa gerakan. Oh. Makanya pas saat saya ngomong, ada translatornya yang memperagakan, kemudian ada yang pegang handphone. Itu maksudnya apa yang pegang handphone? Ternyata saya tanya ke ke komunitas disabilitas, itu adalah aplikasi untuk bisa merekam suara kita menjadi Gerakan gitu ya. Wah, luar biasa juga ya ternyata yang transformasi layanan itu bukan BPJS juga ya, tapi untuk disabilitas juga di situ sudah ada transformasi terkait dengan komunikasi. Ini sangat bagus sekali gitu. Nah, termasuk di BPJS Kesehatan, kenapa tahun ini kita ada kekhususan ya untuk menyampaikan informasi seputar program JKN ini kepada disabilitas. Ini sangat penting gitu. Teman-teman disabilitas ini kan mungkin saat ini belum terlalu paham ya terkait dengan program JKN, bagaimana cara memanfaatkannya, hak dan kewajibannya dan sebagainya gitu. Mereka mungkin tahu gitu kan, tapi mereka belum paham sebagaimana nih program JKN ini berjalan dengan semestinya gitu. Tetapi yang saya kaget juga, ternyata mereka mengikuti loh gitu ya, mengikuti terkait program JKN ini. Contohnya di awal saya presentasi, saya memberikan 6 door prize waktu itu. Saya kasih hadiah tuh gitu kan, supaya mereka semangat. Tuh udah seneng banget dan cukup terharu ya. Artinya gini, kita yang sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah, bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar gitu kan, bisa punya fisik yang sempurna, masih saja banyak mengeluh gitu kan. Seperti Kang Jaka ya, akhir bulan ngeluh aja gitu kan, kapan gajian gitu. Aduh, itu iya lagi ya. Ya, sorry ya, jadi nyinggung nih dikit. Tapi pas saat di sana, Kang Jaka terus terang saya sendiri tuh sampai berkaca-kaca gitu. Iya pasti lah. Dia kan nggak pasti gitu. Berkaca-kacanya itu kenapa? Malu saya, malu. Kenapa saya yang sudah sempurna seperti ini masih banyak ngeluh gitu ya? Mereka untuk bicara saja nggak bisa, untuk melihat saja mereka tidak bisa, menikmati keindahan alam gitu ya. Mereka untuk mendengar saja tidak bisa, untuk gerak saja mereka sulit. Tapi kenapa kita yang sempurna ini tuh masih banyak ngeluh? Ngeluhnya tuh duit gitu kan, banyaknya kan begitu ya. Kadang Allah sudah kasih kesehatan yang sempurna gitu ya, tapi kita masih ngejar ngeluh-ngeluh. Coba lihat tuh saudara-saudara kita tuh yang disabilitas, masya Allah. Tapi luar biasa Kang Jaka. Disitulah saya muncul lagi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya gitu kan, karena selalu banyak mengeluh gitu kan, dan limpahkanlah keberkahan bagi mereka yang disabilitas ini. Mereka dengan segala keterbatasan tapi semangatnya luar biasa gitu. Nah, ternyata dari 6 door prize itu habis Kang Jaka. Jadi saya tuh lontarkan pertanyaan tuh, baik ke tunarungu ya, ke tunanetra gitu kan, ke yang fisiknya nggak sempurna. Ternyata mereka tahu. Terus saya tanya, apa kepanjangan dari JKN? Acung tuh ada yang tunarungu gitu kan, dengan apa namanya, dengan gerakan saya nggak paham juga ini maksudnya apa. Oh, ditranslate lah, artinya JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional, bener kan gitu. Terus apa singkatan dari kepanjangan dari BPJS? Terus ada yang jawab, yang tunanetra, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bisa mereka jawab. Terus apa kepanjangan dari KIS? Kartu Indonesia Sehat. Wah, saya di situ. Makanya gini nih, kamu baraya terima nggak tahu yang namanya JKN, nggak tahu yang namanya BPJS Kesehatan, nggak tahu yang namanya KIS. Aduh, harus malu tuh sama saudara-saudara kita yang disabilitas.
ternyata mereka tuh luar biasa loh gitu. Makanya jangan menilai atau merendahkan saudara-saudara kita yang disabilitas kan ya kan. Ternyata mereka punya kelebihan gitu ya. Tidak melihat, mungkin sebatas melihat, tapi mereka bisa melihat mata hati kita gitu kan. Ya, betul sekali. Mereka dengan kelemahan keterbatasan tapi ada kelebihan mereka. Makanya bagus nih pemerintah ya ada Hari Disabilitas Internasional. Jadi dari temuan-temuan itu juga kita jadi bersyukur ya Pak. Betul. Ya. Jadi temuan yang di lapangan, terus juga memang kita melihat secara langsung ya. Kalau orang-orang maaf disabilitas juga memang dia kekurangan. Ya. Tapi ada kelebihannya. Betul. Betul ya. Contoh gini ya, sekarang kan pemerintah sudah memwadahi ya bahwa sekarang ada olimpiade kan, ada betul. Para apa namanya? Saya lupa. Apa itu ya? Ada olimpiade, ada yang paralimpiade ya, yang itu yang khusus disabilitas itu kan. Nah, itu kan artinya mereka yang disabilitas ini memiliki kelebihan dalam bidang olahraga. Contohnya ada badminton, renang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, saat ini mereka juga harus menguasai bagaimana terkait dengan program jaminan kesehatan. Nah, ini sangat penting, tidak bisa terpisahkan gitu kan. Tidak bisa dibeda-bedakan. Yang normal saja kalau sakit perlu JKN, BPJS Kesehatan, apalagi teman-teman yang memang ada keterbatasan gitu kan. Nah ini kemarin itu seru lah acaranya. Jadi kemarin ada 2 rangkaian acara. Tanggal 9 itu adalah dengan BPJS Kesehatan secara khusus, kemudian tanggal 13-nya diselenggarakan oleh pemerintah daerah di pusat pemerintahan Kota Sumedang. Itu dengan alhamdulillah kita dibantu oleh Dinas Sosial ya, kolaborasi gitu seperti itu. Nah, jadi intinya tahun depan 2025 di BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang, kantor kabupaten, kita ada standar layanan khusus disabilitas kan ya kan. Gitu. Jadi di kantor itu kita harus menerapkan standar operasional layanan khusus untuk disabilitas. Contohnya gimana? Contoh dari alur masuk ya. Dari alur masuk itu kita harus membuat rangkaian sesuai dengan standar bagi teman-teman disabilitas. Contoh misalkan ada tangga khusus ya, kemudian ada jalur untuk kursi roda, kemudian nanti ada kursi khusus, dan di dalam ruangan itu kita harus menyediakan seperti halnya ada kursi roda, ada bantu gerak yang lain gitu kan. Itu nanti akan menjadi skala prioritas gitu. Jadi inilah kesetaraan ya di BPJS Kesehatan yang akan diterapkan di tahun depan gitu untuk khusus teman-teman disabilitas. Tapi memang alangkah lebih baik lagi bahwa di tema sebelumnya layanan BPJS Kesehatan ini kan tidak hanya kantor cabang ya gitu. Ada layanan BPJS online, ada layanan BPJS keliling gitu kan, ada layanan tatap muka di mall pelayanan publik gitu ya, ataupun juga melalui aplikasi Mobile JKN dan WA melalui aplikasi Pandawa di 08 118 165 165. Nah, ini juga alhamdulillah tadi yang saya sampaikan di awal bahwa sekarang kunjungan di kantor cabang pun sekarang sudah mengalami penurunan. Nah, artinya indikatornya apa itu Pak? Bisa dinilai kalau ini adanya penurunan. Pertama dari antrian saja. Rata-rata kan kita per hari itu bisa angka 180 ya, minimal 100 per hari gitu. Tapi rata-rata per minggu itu bisa 120 peserta. Nah, kalau kita monitoring sekarang sudah di bawah 100 untuk kunjungan per hari gitu ya. Nah, itu juga udah mulai terasa ya dampaknya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan padat banget gitu. Apalagi di jam operasional di antara jam 9 sampai jam 12 itu padat gitu. Nah, sekarang sudah mulai terasa. Artinya Badaya dimanapun berada sekarang sudah memahami, oh ternyata lebih mudah loh lewat WA Pandawa, oh lebih mudah loh lewat MPP misalkan, oh lebih mudah lewat Mobile JKN. Jadi memang ini satu transformasi yang harus dijalankan ya atau dilakukan oleh masyarakat, bahwa untuk daftar misalkan perubahan data tidak perlu datang ke kantor gitu. Jadi manfaatkan layanan-layanan yang sifatnya non tatap muka tetapi itu menguntungkan gitu. Menguntungkan artinya ya warga tidak perlu harus datang dengan ongkos mobil gitu kan, kantor BPJS Kesehatan harus antri dan sebagainya. Itu sih tujuannya. Terus jadi, sekarang juga antrian ya Pak ya. Antrian juga sekarang udah bisa diklaim lewat Mobile JKN gitu kan. Betul. Jadi mungkin mereka datangnya pas begitu jadwal antri mereka aja mungkin Pak ya. Iya, kecuali memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan di online ya, seperti halnya rekonsiliasi untuk reaktivasi. Jadi misalkan ada pernah terdaftar JKN dari pemerintah non aktif, kemudian ingin digunakan langsung tuh gitu kan. Nah itu kan nggak bisa. Nah itu harus mengikuti program rekon, di mana program rekon itu akan dilihat dulu histori non aktifnya per bulan apa, dan ketika diaktifkan harus dialihkan ke segmen BPJS Mandiri kelas 3 ya. Kemudian nanti akan harus ada kewajiban untuk membayar iuran
dari sejak nonaktif sampai dengan sekarang itu belum bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kami harapkan kunjungan Baraya Trimekar ke kantor BPJS itu hanya untuk kepengurusan yang memang tidak bisa diakses melalui program online gitu, sehingga untuk yang sifatnya perubahan data dan lain sebagainya kan itu bisa dilakukan dari secara online gitu, sehingga tidak perlu ribet harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, itu beberapa gambaran yang saat ini alhamdulillah kegiatan kita ini dimanfaatkan nih oleh Baraya Trimekar dimanapun berada. Seperti itu Kang Jaka. Oke. Ada lagi? Nah, selanjutnya saya ingin menginformasikan nih, karena ada Pergub ya, Pergub terkait dengan Pergub itu peraturan gubernur ya. Bukan Pergub, maaf. Keputusan Gubernur Jawa Barat ya nomor 561.7 Kap 9798 Kesrat tahun 2024 tentang upah minimum kabupaten kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Nah, ini sebetulnya hal yang menggembirakan khususnya buat para pekerja ya, termasuk saya. Ya, termasuk penjara di sini gitu ya. Nah, saya bocorkan sedikit nih, khusus untuk 3 wilayah di Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang. Nah, yang pertama untuk Sumedang dulu. Untuk Sumedang ini UMK tahun 2025 yang sudah ditetapkan sebesar Rp3.732.088 ya, dari yang sebelumnya. Kemudian untuk Subang, untuk Kabupaten Subang UMK saat ini adalah untuk tahun 2025 Rp3.508.626. Betul. Untuk Kabupaten Majalengka sebesar Rp2.404.632. Memang Majalengka ini masih rendah dibanding 2 kabupaten karena Subang dan Sumedang ini masuk ke Bandung Raya gitu. Jadi lebih besar. Ini mengalahkan Kabupaten Sukabumi nih. Kabupaten Sukabumi di 3,5 ya. Seperti itu. Nah, jadi Baraya dimanapun berada, nanti kita akan bahas apa sih dampak dari perubahan ya atau penyesuaian UMK 2025 terhadap BPJS Kesehatan. Nanti akan kita bahas satu persatu supaya masyarakat khususnya peserta JKN yang terdaftar dari segmen badan usaha bisa memahami nih. Jangan sampai nanti di awal tahun, oh kenapa kok iurannya berubah. Nah, nanti kita akan bahas Kang Jaka. Karena ini informasi penting yang harus disampaikan agar para pekerja di Kabupaten Sumedang juga bisa melaporkan ke pihak HRD perusahaan bahwa sudah ada nih informasi terkait dengan perubahan UMK. Jelas ini pertama dampaknya terhadap penyesuaian gaji ya tahun 2025 dan juga penyesuaian dari iuran BPJS Kesehatan. Seperti itu kan ya. Jadi kalau misal ada beberapa perusahaan yang infonya ini belum tersampaikan, iya, boleh disampaikan. Boleh disampaikan. Takutnya mereka belum tahu. Ya, kalau sudah tahu gimana? Kalau belum ada tindakan apa-apa, jadi sampaikan ke, maksudnya dari perusahaannya gitu. Nah, biasanya perusahaan nanti ada tim apa namanya ya? Di perusahaan itu ada tim khusus nanti yang akan menyesuaikan untuk gaji 2025 ini gitu. Kan ini dibahas melalui Disnaker biasanya hubungan industrial ini sudah dibahas. Dan tentunya kalau perusahaan-perusahaan yang saat ini kondisinya sehat ya, insya Allah di tahun 2025 itu mereka sudah berubah untuk penyesuaian gaji sesuai dengan UMK tahun 2025. Tapi nanti saya akan bahas bukan ke arah sana ya, kita akan bahas terhadap penyesuaian di UMK. Penyesuaian ke BPJS ya. Oke, baik. Dari tadi kita ngobrol, Pak Dikdi, barangkali buat Baraya yang sudah tidak sabar, ada pertanyaan ya dari Baraya Trimekar, boleh banget untuk menghubungi di kontak center kami di 0859 2882 9734. Sekali lagi boleh untuk menghubungi di kontak center kami di 0859 2882 9734. Oke, kita langsung ke penelpon pertama. Ini ada siapa? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa ini?
Dari mana Bu Nur? Oh, Situ Raja. Iya ya. Ya, silakan Bu Nur. Boleh, silakan. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa. Jadi namanya strategi perang ya. Betul. Ya, betul. Langsung dijawab atau kita nunggu lagi telepon yang mau masuk? Masih ada ya? Boleh, kalau yang mau masuk boleh banget di 0859 2882 9734, boleh banget ya. Sambil menunggu Pak, langsung aja dijawab. Benar, terima kasih. Sebetulnya strategi yang kami lakukan saat ini sedang berproses ya, Bu Nur. Nah, contohnya tadi ketika layanan itu harus datang ke kantor, maka sekarang kita upayakan dengan memanfaatkan strategi pelayanan melalui digital. Nah, ini yang sedang kita bangun, bagaimana kemudahan akses layanan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa mereka harus datang ke kantor gitu. Karena itu yang menjadi masalah ya. Betul. Dulu ketika kita awal perubahan dari Askes ke BPJS Kesehatan, wah itu luar biasa tuh luapan masyarakat untuk datang ke kantor. Tapi dengan sendirinya saat ini dengan upaya-upaya perbaikan, alhamdulillah sudah mulai berkurang tadi yang saya sampaikan ya. Dari kunjungan misalkan dari 300 orang, dulu tuh sampai menyentuh 500 loh kunjungan per hari, sehari. Oh, gitu. Itu padat banget. Sampai petugas kita itu hampir durduran maghrib itu masih kerja gitu sampai melayani. Karena kan kalau pola itu masih diterapkan, kita tidak bisa memperbaiki layanan ya. Iya, kita tidak bisa di zona nyaman ya Pak ya. Betul. Strategi ke depan adalah bagaimana BPJS Kesehatan ini masih tetap eksis ya, eksis dan sustainabilitas gitu. Sustainabilitas ini apa namanya berkepanjangan, kali ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, tentunya hal itu tergantung masyarakat juga sadar nggak terhadap iuran ya, iuran BPJS Kesehatan. Karena saat ini Bu Nur perlu diketahui ya, masih banyak warga Sumedang itu yang menunggak gitu. Mereka itu mungkin karena lupa membayar iuran, karena kondisi sosial bisa juga, karena memang ada unsur kesengajaan juga gitu. Tapi kebanyakan gini, masyarakat itu ketika sakit mereka daftar membayar iuran ya, kemudian setelah membayar iuran dimanfaatkan untuk layanan mau rawat inap, setelah sembuh mereka lupa untuk membayar iuran. Nah, kalau terus-terusan begini pembiayaannya kan berat gitu. Sedangkan konsep BPJS Kesehatan itu adalah gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu gitu ya. Gitu. Dan ini pun kita disubsidi oleh apa? Oleh pemerintah untuk bantuan yang iurannya. Bantuan iuran ini khusus yang tidak mampu itu dibayarkan oleh pemerintah. Itu yang harus kita pertahankan dulu gitu untuk terkait dengan pembiayaan. Karena apa? Saat ini kalau kita hitung-hitungan nih, antara penyerapan biaya pelayanan ya dengan pendapatan iuran yang kita terima, kemudian kita bayar pelayanan kesehatan ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik, itu minus gitu, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan gitu. Nah, kalau terus-terusan begini, ini akan terulang defisit BPJS Kesehatan di tahun berikutnya gitu. Karena apa? Iuran ini yang menjadi modal dasar bagaimana program JKN ini bisa berkelanjutan gitu. Kalau hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tidak akan pernah cukup gitu. Justru dari iuran masyarakat inilah yang membantu ya terkait dengan bisa BPJS Kesehatan masih sustain di tahun 2024 ini. Kalau untuk terkait kemudahan layanan ya, strateginya kita ada Pandawa saat ini ya untuk pelayanan administrasi melalui WA di 08118 165 165. Kemudian ada aplikasi mobil JKN untuk kemudahan masyarakat dalam mendaftarkan peserta baru, perubahan data, termasuk ada KIS digital. Jadi tidak perlu lagi nyatakan data kartu karena kami pun tidak melakukan cetak kartu, atau bisa memanfaatkan kemudahan dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk KTP atau NIK bagi anak dan yang lainnya. Kemudian kami juga ada program BPJS online ya untuk memfasilitasi masyarakat dilayani secara virtual melalui Zoom, mereka bisa mendapatkan layanan. Kemudian ada program jemput bola dengan fasilitas BPJS keliling gitu ya. Kemudian ada juga
mall pelayanan publik dengan sinergi dengan pemerintah daerah itu bisa juga dikunjungi. Di Sumedang ini sudah ada 2 di Jatinangor ya, di Sabusu itu yang komplek ITB, sama di MPP di alun-alun. Kemudian kemarin baru peresmian di Majalengka ya, di Majalengka ada MPP baru. Ada lagi ya, tapi kita memang belum melakukan penetapan untuk ada layanan karena masih terbatas dengan SDM ya. Tapi mungkin ke depan kita akan perhitungkan gitu untuk kegiatan itu. Nah itu Bu Nur ya, terkait dengan strategi-strategi ke depan. Nah yang paling penting saat ini bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pembayaran iuran. Itu saja sebetulnya yang bisa memastikan semua bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa iuran saya rasa tidak ada program yang bisa berjalan, apalagi dengan program JKN ini. Gitu kan sifatnya adalah seperti itu. Ya. Intinya adalah kerjasama dari beberapa stakeholder juga ya, termasuk Baraya, termasuk Bu Nur juga di sini ya. Gitu. Jadi untuk strategi kita ada, cuman ya harus ada kerjasama juga ya Pak ya, biar mulus ini jalannya. Oke. Oh ternyata saya lupa. Ada yang lupa. Di pertemuan sebelumnya itu ada yang bertanya ke saya. Gimana? Dari Ken kalau nggak salah ya. Gimana? Saya lupa belum sempat jawab tuh di WA. Nah Ken jadi untuk fasilitas kesehatan di daerah Dharma Raja itu yang swasta itu ada namanya boleh dibuka dulu. Sebentar, saya buka dulu. Lupa. Namanya Klinik Pratama Sahabat Sehat. Ya. Klinik Pratama Sahabat Sehat. Dan jadi itu bisa di situ. Nah ini termasuk untuk barang yang lain. Ketika ingin berpindah fasilitas kesehatan silahkan, bisa nanti dipindahkan ke paskesnya, tapi minimal 3 bulan ya. Artinya ketika kalau baru daftar di bulan ini itu belum bisa dipindahkan. Tapi kalau sudah lama terdaftar boleh dipindahkan. Nah cara merubahnya bagaimana? Tidak perlu datang ke kantor, cukup tadi download aplikasi Model JKN, kemudian nanti masuk ke menu perubahan data, kemudian pilih paskes yang diinginkan, apakah di puskesmas, misalkan di klinik atau di dokter keluarga. Cukup seperti itu, gitu. Jadi sangat mudah sekali. Ya, silahkan barangkali nanti masih ada dari Baraya yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung kontak. Oke, itu ya Bu Nur, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Baraya ini ada siapa ya? Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Siang. Iya, selamat siang. Habis Ibu sudah hafal ya nama saya. Udah nggak asing lagi, suaranya memang menganggurkan. Oke. Baik Bu, silakan Bu. Iya betul Bu. Gimana nih pertanyaannya? Ya, baik Bu. Itu mah bukan kemudahan Bu, itu mah kelalaian maksudnya. Praktisan ya. Iya, baik Bu, nanti iya. Betul. Iya, betul. Betul Bu. Insidental ya. Iya betul Bu.
Oh iya, Mm-mm. betul. Ya, baik Bu. Ada lagi? Mm. Halo. Halo? Ya, lanjut Bu. Jaringannya sempat terjeda. Dilanjut. Gimana? Iya, betul. Iya. Iya. Ya, Oke. baik. Ada lagi Bu? Sok mumpung masih ada Pak Diki. Bu. Ih, nggak apa-apa ya. Kita justru bagus ini diskusi. Curhat ya, Ma? Oke, ada lagi? Silakan. Mm-mm. Oke. Tujuan pemerintah ya Bu ya? Ya. 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 Oke. Hmm. Ya. Iya, Iya. iya. Tujuan, iya, tidak sesuai. Respect ya. 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 Iya, betul. Ya. Iya. Halo? Ada 3 pertanyaan berarti Kita ya? gabung. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, nggak apa-apa Ibu, bagus Oke, ya. nggak apa-apa. Ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan gue siapa tadi namanya? Tadi, Pak? Dengan siapa tadi ya? Kalau dari suaranya saya tahu ini Ibu Mama Pani. Oh, apa nih? Iya. Ya, siapa Mau langsung itu? dijawab? Ada atau lagi yang masuk nggak? Ada. Udah, langsung Benar. aja masuk dulu. Jadi udah kerekam pertanyaan Udah, tadi. ada 3 Oke. pertanyaan tadi. Siap. Kita angkat lagi. Ada siapa? Halo. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah. Ibu. Silakan. Ya, Oh, nenek Kenken. Baru tadi saya sebut ya, nenek Kenken ya. langsung nyaut ini. Gimana nenek Kenken, Damang? Mohon. Sahabat sehat situ raja. Di jalur lingkar, Bu. Mohon. Catat si karyo, kin abi teh dasar seorang Sumedang gitu nggak apa gitu. Iya. Tapi tadi abi naroskeun ka bagian layanan mas saudara teh di Dharma Raja teh anu ka arah ka kanan nya anu ka arah ka wadok. Tadi ya. Mohon. Tapi mungkin ku abi dicek Bu sakadadang uing, di mana eta? Mohon. Nanti di info-info lagi ya Iya. ke nenek. Oh, 08118 Ya. Oke, lanjut Pak.
165 165. Enak banget ini. Udah dihafal. Janten aya laguna nenek kan. Satu. Kieu ieu anak saudara studio 01181652 kali. Ya. Jadi ada lagunya. Mohon. Ya, mohon. Mohon, mangga bikin di mohon. Boleh? Sok. Apa nih? Oh, Oh, merchandise ini oh, ya. request. Merchandise ya. Iya, mohon banget. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang nenek tadi udah kejawab ya. Tinggal Ya. nanti dipastikan saja alamatnya ya Pak Didik ya. Iya. Untuk alamat klinik itu. Kemudian tadi nomor teleponnya juga udah langsung dijawab ya, Ya. udah dicatat sama nenek kan. Betul. Terus yang ketiga tadi masalah merchandise ya. Iya. Anduknya kekecilan. Bukan masalah itu mah minta nambah gitu ya. Iya. Ya. Oke, kita langsung jawab aja yang siapa tadi, Mama Pani? Ya, baik. Sudah terekam, silakan. Ya, Mama Pani terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, ini mewakili seluruh baraya dimanapun berada. Jadi pertanyaan ini bagus ya. Yang pertama terkait kemudahan layanan. Nah, untuk kemudahan layanan ini tadi memang banyak Kang Jaka kasus-kasus seperti yang disampaikan oleh Mama Pani tadi. Contohnya misalkan dia berobat emergensi lah ya sifatnya, datang ke IGD. Nah, di IGD itu ternyata yang bersangkutan belum memiliki BPJS gitu. Nah itu yang memang saat ini menjadi kendala sebetulnya. Tapi ini kaitannya bukan kemudahan layanan kalau seperti ini. Jadi itu mah adanya kebijakan. Bisa nggak sih yang belum punya BPJS kesehatan daftar hari itu bisa langsung aktif? Nah sebetulnya ada solusi, tapi solusi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, di awal sekali saya sampaikan jumlah kepesertaan di Sumedang ini memang sudah mencapai universal health coverage ya. Jadi UHC itu di mana salah satu kabupaten kota itu harus mencapai di angka 95% dari jumlah penduduk di kabupaten Sumedang misalnya. Nah, sekarang sudah mencapai 95%. Cuman masalahnya Sumedang ini kepesertaan aktifnya belum mencapai 75%. Hal ini berdampak. Ketika kabupaten kota sudah mencapai 95% penduduknya terdaftar JKN, kemudian keaktifan pesertanya mencapai 75%, di situ ada kebijakan bahwa masyarakat daftar hari itu, kemudian bisa aktif hari itu dan bisa digunakan hari itu. Tapi khusus yang memang dibantu oleh pemerintah daerah. Sebenarnya ini masuk ya ke kategori yang disampaikan, ya orang itu memang tidak mampu gitu. Nah seperti itu. Tetapi kalau misalkan saat ini itu diterapkan, itu belum bisa karena tadi belum masuk ke dalam kriteria UHC non cut-off bahasanya. Belum ada korelasinya gitu. Belum ada karena belum mencapai target tadi. Gitu. Kenapa sih harus seperti itu? Nah ini kan supaya bisa berjalan antara realisasi biaya pelayanan yang kita bayarkan ke fasilitas dengan pendapatan iuran itu seimbang. Sekarang gini contohnya, kalau misalkan warga Sumedang hanya yang mendaftar yang sakit, otomatis kan biaya pelayanan kesehatannya itu besar yang kita bayarkan. Sementara pendapatan iuran kita kan enggak. Ini akan kembali ke zaman dulu, zaman 2016 ke belakang. BPJS kesehatan defisit, artinya masyarakat banyak yang daftar, yang aktifnya sedikit, sementara tagihan kita ke puskesmas, ke rumah sakit itu besar. Contoh di Kabupaten Sumedang saja, kalau hitung-hitungan berdasarkan pendapatan iuran dengan pengeluaran biaya pelayanan kesehatan, itu berbanding jauh terbalik. Harusnya kan surplus ya, artinya pendapatan iuran itu lebih besar daripada pengeluaran iuran, gitu, pengeluaran biaya pelayanan kesehatan. Nah saat ini kondisinya nggak seperti itu. Malah terbalik. Betul, malah terbalik. Karena apa tadi? Memang yang daftar mandiri ini menunggak gitu. Banyaknya mereka daftar pada saat sakit, selesai sakit mereka tidak bisa dilayani.
Tetapi bagi peserta yang pernah nonaktif yang dibantu oleh pemerintah daerah masuk IGD tidak aktif, itu solusinya bisa langsung aktif. Tapi mengikuti mekanisme rekon. Ya, namanya reaktivasi. Jadi akan dilihat dulu historinya dia terakhir nonaktifnya kapan. Iya. Kemudian bisa langsung diaktifkan dengan nanti membayar iuran dari sejak nonaktif sampai dengan saat ini gitu. Maksimal 24 bulan tunggakan yang dibayarkannya. Gitu. Itu kebijakan sebetulnya. Nah, tetapi tidak boro-boro buat bayar iuran. Buat makan aja susah. Solusinya daftarkan melalui dinas sosial. Nah, makanya di sini butuh peran aktif daripada pemerintah tingkat bawah ya, dari mulai RT, RW, desa, kecamatan, dan dinas sosial untuk mengawal warga kita itu mana sih yang belum punya JKN. Gitu. Kalau mereka dia masuk ke dalam klaster tidak mampu, berarti bagiannya apa? Bagiannya pemerintah daerah. Oh, dia masuknya ke dalam DTKS, bagian pemerintah pusat. Oh, dia mah mampu, berarti wayahna daftar mandiri. Jangan sampai terjadi tadi kata Mama Pani, masuk IGD dalam kondisi dia belum punya BPJS kesehatan. Yakin semua pasti riweuh. Benar, itu riweuh. Makanya tadi betul, harusnya kan sedia payung sebelum hujan. Nah, makanya kita saat ini sebelum kita terjadi sakit, urus dulu. Kan sekarang kalau misalkan ngurus nih, oh dia mah tidak mampu, usulkan ke desa. Nah, desa juga sekarang lagi mulai proses validasi data. Mana yang betul-betul tidak mampu, itu akan diprioritaskan, dan mana yang mampu itu akan dikeluarkan. Makanya sering terjadi nonaktif kepesertaan. Kenapa? Datanya memang tidak sesuai. Ada pencocokan data. Betul. Bahkan dari Kemensos itu dilakukan validasi data setiap bulan. Jadi ada SK penambahan, ada SK pengurangan gitu. Karena sekarang gini, masa yang punya Fortuner misalkan ya, yang punya Pajero, masa mendapatkan bantuan pemerintah, sementara masyarakat yang betul-betul tidak mampu tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Kan dilema ini sebetulnya yang harus kita selesaikan gitu. Seperti itu Mama Pani yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan perubahan UMK ini ya, ini tidak berdampak terhadap iuran yang BPJS Mandiri. Yang misalkan tadi Mama Pani kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang bayar setiap bulan, dan alhamdulillah nggak pernah nunggak katanya. Mudah-mudahan jangan sampai, karena iuran Mama Pani yang dibayarkan itu membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Nah, yang dimaksud oleh kami bahwa perubahan UMK ini akan berdampak terhadap iuran bagi mereka yang bekerja. Yang bekerja ya, betul. Karena ini memang sudah ada dalam undang-undangnya di Perpres nomor 82 tahun 2013 gitu. Jadi ini betul-betul penyesuaian iuran itu sudah ada aturannya. Dan tidak hanya berdampak terhadap BPJS Kesehatan, juga berdampak terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Jadi kan iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja swasta, ya, ini pekerja swasta, mereka itu kan mengacu iurannya adalah ke batas minimal UMK. Jadi kalau UMK 2024 ini misalkan 3.500.000, sekarang 2025 3.700.000, berarti kan ada kenaikan 200.000. Nah, kenaikan 200.000 ini dikali iuran 5% dari BPJS Kesehatan. 5% ini kan dibagi, 4%-nya adalah kewajiban perusahaan, peserta itu hanya 1%. Berarti 1% dari 20.000 gitu. Nah, hanya Rp2.000 kan berarti naiknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perubahan iuran 2025 itu mengacu kepada UMK, tapi ini tidak berdampak terhadap masyarakat umum yang mendaftarkan BPJS Kesehatan secara iuran mandiri, seperti itu. Iya. Terus nah, yang kedua ya. Yang ketiga, mungkin memang betul ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Pani bahwa semenjak adanya COVID gitu ya. Betul. Dan kita cabut di tahun 2023 ya, untuk COVID ini, standar layanan kembali normal. Bahkan sekarang setiap peserta yang datang itu wajib dipersilahkan masuk gitu. Datang harus wajib bukain pintu, silahkan masuk gitu. Nah, tetapi memang banyak sekali yang datang ke BPJS Kesehatan itu tanpa membawa berkas apapun. Nah, jadi mama ya atau ibu, yang dimaksud tadi itu Sekuridu itu memang BPJS Kesehatan itu ada kekhususan, mereka dilibatkan dalam memberikan layanan. Beda dengan security perusahaan lain, misalkan toh hanya menjaga
menjaga keamanan saja. Jadi memang di kita ada standar operasionalnya. Jadi security itu dilibatkan dalam pelayanan untuk mengecek data terlebih dahulu. Supaya begini, sekarang bayangkan datang orang 10 orang, masuk semua. Ketika di frontliner dilayani berkas tidak lengkap, kan akhirnya miskomunikasi, betul nggak? Iya, berarti Gitu. juga ya. Ketika ditanyakan, ibu bawa datanya enggak? Oh enggak, akhirnya kan jadi perdebatan tuh, gitu. Nah, fungsinya adalah tujuannya untuk mengurangi tadi, jangan sampai terjadi perdebatan, tidak terjadi miskomunikasi. Sebelum diarahkan ke dalam, mereka ditanya dulu, ibu bapak apakah berkasnya lengkap atau tidak. Karena kalau sudah berkas lengkap, mereka langsung diberikan nomor antrian, dipersilakan dulu. Dan tadi kami kan memang ada SOP bahwa waktu tunggu itu tidak boleh lebih dari 30 menit, waktu layanan tidak boleh dari 15 menit. Nah itu diatur agar apa? Ada kepastian. Betul. Kepastian kepada peserta BPJS Kesehatan bahwa mengurus BPJS Kesehatan cukup cuman 45 menit. Ya betul nggak, nunggunya setengah jam, dilayani 15 menit selesai kan. Nah itu tuh memang sudah ditetapkan standarnya gitu. Hanya di BPJS Kesehatan loh yang menerapkan standar itu gitu. Di perbankan saya tanya, waktu tunggu mereka tidak pasti gitu kan. Waktu layanan tidak pasti ya gitu. Nah artinya meskipun ada standar khusus tapi dijadikan prioritas, kami dipantau setiap hari. Tujuannya buat apa? Untuk kepuasan peserta. Jadi memang tadi kalau dikatakan bahwa satpam itu kan tidak berkompeten, mereka kompeten karena kita latih gitu. Setiap hari kami melakukan briefing pagi dan briefing sore. Ada bimbingannya Ada ya. gitu. Mereka dilakukan role play atau mereka dilatih pada saat bagaimana mereka melayani peserta, dari mulai ucapkan salam, ya mempersilahkan duduk, harus senyum, itu tuh diajarkan gitu. Jadi memang mereka dilibatkan dalam pelayanan sebelum mereka masuk ke area frontliner. Kan kalau pas datang ditanya berkas lengkap kemudian mereka duduk kan mereka juga nyaman, tidak perlu harus lupa bawa berkas dan lain sebagainya. Dan di kami pun saat ini khusus di kantor cabang ada anjungan mandiri. Jadi ada tablet, peserta tuh boleh ngecek dulu, misalkan dia lupa bawa kartunya. Jadi sebelum masuk ke frontliner, mereka bisa ngecek dulu status kepesertaan saya itu aktif atau enggak. Jadi sebelum ke frontliner, mereka ada tablet, tinggal masukin aja nomor KTP, klik aktif enggak, nunggak enggak, cukup seperti itu. Sekarang kan datang ke kantor hanya untuk nanyain, saya aktif enggak ya? Saya punya tunggakan enggak ya? Kalau harus pegang nomor antrian, nunggunya lama, harus ke frontliner juga, cuman hanya menanyakan hal yang bisa dijawab oleh sistem, betul nggak? Jadi nggak perlu juga apa gitu. Nah apalagi kalau misalkan peserta sudah punya mobil JKN, nggak perlu nanya lagi, sudah bisa di situ gitu. Jadi security memang ada batasan. Mereka tidak memberikan layanan secara langsung, ya, yang langsung ke sistem, tapi mereka mengedukasi dan memastikan apakah berkas yang dibawa bapak ibu itu sudah lengkap dan tujuannya untuk apa, seperti itu. Iya, untuk kemudahan juga Ya. baraya ya. Jadi biar terpantau gitu apa saja yang kurang dibawa, upahnya di mana Betul, gitu ya. seperti itu. Jadi mohon maaf jangan sampai ada anggapan bahwa kami itu tidak merasa dilayani dengan baik oleh petugas. Bukan, tujuan bukan seperti itu, tapi kita justru lebih membantu masyarakat supaya nyaman ya. Ketika datang ditanya, disapa, kemudian keperluannya apa, bawa berkasnya apa. Jangan dijadikan itu sebagai bahan interogasi. Itu apa? Interogasi. Tapi melainkan untuk memastikan apakah berkas sudah lengkap agar nanti juga bapak ibu dilayani dengan baik gitu. Artinya kalau berkas lengkap, ya kita lah itu juga enak dan cepat gitu. Dan banyak juga loh Mas Kang Jaka bahwa mereka kan adalah ya beberapa orang gitu mengatasnamakan pejabat, pengen langsung datang, langsung dilayani. Biar diprioritaskan maksudnya gitu. Maka Ya. saya tidak suka ya kalau hal seperti itu. Suruh ngarep saya aja, saya bilang di sini tidak ada membeda-bedakan mana pejabat, mana rakyat gitu kan. Tentu prosedur yang ada gitu. Karena kasihan mereka sudah nunggu lama, nyerobot gitu kan. Dan itu lumrah terjadi atau hanya 1-2 kali? Ya, kasuistik lah gitu seperti itu. Oke. Nah itu Mama ya untuk terkait dengan beberapa pertanyaan udah kejawab semua ya? Iya, oke. Seperti itu. Tapi insya Allah kami pun atas dasar kritikan, masukan, terus kami mencoba untuk memperbaiki karena tidak ada yang sempurna ya dalam pelayanan ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kami hanya berusaha apa yang disampaikan oleh masyarakat untuk bagaimana upaya perbaikan di masa yang akan datang itu lebih baik lagi seperti itu. Oke, jadi Pak Dik bilang kalau
satpam itu bukan nggak kompeten ya, tapi Bukan. mereka yang memastikan untuk semuanya itu berjalan lancar. Betul. Dari mulai dokumen sampai nanti tindak lanjutnya di resepsionis di frontliner gitu ya. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman gitu masalah dokumen, apa yang lupa, apa yang mesti dibawa gitu. Ya, salah satu contoh lah ketika saya waktu itu pernah pengalaman saya ke bandara. Waktu itu di bandara itu dari mulai saya datang saya agak cukup juga gitu ya. Pertama sekali saya naik pesawat gitu kan, malu lah orang kampung gitu ya naik pesawat. Itu mau kan, kunjungan kemana dulu? Atau gimana maksudnya liburan? Enggak, waktu itu kunjungan sih. Itu ada tugas dan pertama kali saya naik pesawat itu sampai saya agak grogi dan ya namanya orang desa lah ya gitu dan ya. maklumnya pertama kali kan ya, pengalaman pertama itu saya kalau nggak dibantu security kayaknya mungkin banyak salah gitu kan. dari mulai ngecek tiket kita benar atau enggak ya, kemudian tujuan kita mau di gate berapa gitu kan, terus nunggunya di mana, itu saya dibantu security loh, penunjuk arah gitu ya. Makanya saya sangat menghargai ya trans security itu, ternyata mereka tidak hanya sebatas menjaga keamanan tapi memastikan bahwa customer itu merasa puas dengan layanan mereka. Sampai setelah selesai saya dibantu sampai saya duduk untuk naik pesawat, mereka tuh langsung menyampaikan gini, Bapak apakah ada yang bisa saya bantu lagi, barangkali Bapak ada hal yang ingin ditanyakan. Luar biasa sampai tuntas ya. Betul. Kadang kita mah kalau banyak orang nanya ya, kemudian orang banyak yang minta bantu tuh kesel kan, harus sih nanya wae gitu kan gitu. Tapi mereka itu mah dituntut seperti itu. Makanya seperti itu. Betul. Dari bukain pintu, bayangin coba bukain pintu, bukain terus berapa ratus orang tiap hari gitu kan, ribuan malah. Sambil bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu kan. Kok bayangin gitu. Makanya ini luar biasa gitu. Dan itu bagi orang yang belum pernah sih memang rasa risih ya dengan hal seperti itu. Betul. Contoh lah misalkan Kang Jaka nih datang ke toko baju, ya ada pelayannya datang, padahal dia ingin memberikan servis kan ke kita. Bapak Ibu yang bisa saya bantu barangkali membutuhkan apa? Kadang-kadang kan kita nggak mau tuh, nggak mau didampingin kan, gitu. Risih, padahal mereka itu membuktikan bahwa mereka itu ingin membantu kita. Nah ini sebetulnya kesalahpahaman saja sebetulnya, tapi kalau sudah paham itu saya yakin itu tujuannya bagus gitu. Iya, intinya kan tiap tempat, tiap organisasi, tiap memiliki yang namanya SOP gitu ya. Kadang nggak balik lagi ke pribadinya Pak, ada yang memang risih dengan hal itu, gitu. Ada yang memang dia ngerti oh ini SOP-nya, jadi tidak ada komplain apa-apa, tidak merasa di mana, kayak gitu kan. Tapi kami pun juga kan setiap hari melakukan evaluasi terkait dengan teman-teman security, teman-teman OB pun memang mereka ada standar jam sekali itu keliling, harus benar-benar memastikan ada yang tumpah enggak, ada sendal kotor enggak gitu. Itu di BPJS Kesehatan sampai segitunya loh, jaga. Sampai toilet dicek gitu kan, wangi enggak, bau enggak gitu kan. Itu juga bagian dari kenyamanan ya sih? Iya, betul gitu seperti itu. Kami juga kan ada ruang laktasi ya, jangan sampai ibu-ibu nyusui kan, kamera CCTV di mana aja, kita juga ada ruangan khusus ya, ada ruangan penanganan pengaduan, ada ruangannya. Jeda dengan kegiatan peribadatan sholat zuhur, terus juga buat Baraja Mekar. Ini kita berada di penghujung sesi terakhir kita. Saya dengarkan closing statement dari Pak Didi. Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih Kang Jaka. Alhamdulillah tidak terasa ya, 2 jam sudah berlalu dan tentunya untuk Baraya terima kasih dimanapun berada. Alhamdulillah 2 jam ini saya rasa lumayan cukup aktif ya dari Baraya terima kasih dimanapun berada. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan akhir dari kegiatan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah transformasi mutu layanan itu tidak hanya dilakukan di BPJS Kesehatan, tapi juga di fasilitas kesehatan. Bagaimana kita melakukan sebuah loncatan perubahan ke arah yang lebih baik. Tentunya ini khusus untuk bagaimana kepuasan layanan di BPJS Kesehatan dan layanan di fasilitas kesehatan ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun kekurangan pasti tentunya ada ya, kekurangan kami, tapi terus berinovasi, memperbaiki apa yang menjadi kendala dan harapan daripada semua. Harapan Persita JKN untuk pelayanan BPJS Kesehatan itu lebih baik lagi di masa yang akan datang. Begitupun kami dari BPJS Kesehatan ingin memastikan kembali kepada seluruh Baraya Mekar, jangan menunggu sakit, tapi jemput ketika kita sakit itu kita memastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Peserta JKN ini merupakan hal yang wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dimanapun berada, baik yang mampu ataupun yang tidak
mampu, karena sudah ada segmen pesertanya. Yang tidak mampu untuk membiayai iurannya bisa dialokasikan dengan bantuan pemerintah. Silahkan diproses sesuai dengan prosedur yang ada. Bagi mereka yang mampu, silahkan daftar mandiri, karena hak untuk yang tidak mampu itu adalah hak bagi mereka yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Ketika sakit kita belum memiliki JKN, pasti semua akan terkendala, termasuk Baraya Trimekar ya. Ketika belum memiliki jaminan kesehatan, kemudian harus dirawat dan membutuhkan biaya tinggi, ini merupakan masalah bagi kita semua. Jangan sampai itu kita harapkan seperti itu. Jadi jemput JKN ini dan ibaratnya sedia payung sebelum hujan, jadi memiliki jaminan kesehatan itu sebelum penyakit itu datang. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan iuran setiap bulannya bisa berjalan dengan baik, karena ini adalah bentuk konsep gotong royong di mana iuran ini dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir adalah pastikan layanan kesehatan ditempuh dengan prosedur juga. Saat ini banyak kemudahan ya, tidak hanya fasilitas kesehatan pemerintah, tapi fasilitas kesehatan swasta pun tersedia. Tergantung Bapak Ibu sekalian, Baraya Trimekar bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan jangan lupa download aplikasi mobile JKN untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi ataupun menggunakan kartu kis digital dalam rangka untuk Bapak Ibu untuk memanfaatkan layanan di fasilitas kesehatan. Nah, saya rasa itu beberapa hal yang menjadi poin penting pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari yang sama di minggu depan ya, dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya. Mungkin itu Kang Jaya dimanapun berada, dan Baraya Trimekar yang setia mendengarkan, saya doakan semoga sehat walafiat ya, dimudahkan rezekinya, dan tentunya sampaikan informasi pada kesempatan hari ini kepada saudara-saudara kita yang belum sempat mendengarkan kita pada kesempatan hari ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baraya Trimekar, dan itu dia proses statement dari Bapak Diki selaku dari BPJS Kabupaten Cabang Sumedang ya. Jadi Baraya Trimekar, terima kasih untuk Baraya yang sudah mendengarkan siaran talkshow ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga atas keaktifan Baraya, baik telepon interaktif atau lewat WhatsApp. Dan terima kasih juga atensinya untuk orang-orang Cimanggung, orang Wado khususnya, terus kemudian orang Jatitunggal dan lain sebagainya yang tidak bisa kita semua sebutkan satu persatu di sini. Mudah-mudahan pada sehat ya, sehingga nanti di minggu depan gitu ya, kita bisa kembali menyapa Ruang Dengar Baraya tentunya. Dan akhir kata, Jelas Sukma bareng Pak Dik pamit undur diri dari Ruang Dengar Baraya. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.